Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Lokasi Istana Dewa Bunga cukup aneh. Seluruh tubuh berdiri di pegunungan dikelilingi oleh bunga monster yang tak terhitung jumlahnya. Bunganya harum dan harum, sehingga membentuk dunia bunga. Beberapa suasana tirani kuno. Ada bunga eksotis yang tak terhitung jumlahnya. Dan dengan latar belakang suasana sederhana ini, Ola kuno dan kuno berdiri aneh di atas beberapa benang sari bunga besar. Ledakan, tidak peduli betapa indahnya lautan bunga ini di masa lalu, di bawah serangan energi iblis yang lengket itu, bunga yang hampir biasa dalam ribuan bunga telah layu, menunjukkan layu mengerikan yang sangat terdistorsi, dan suram. Wong Bas, Xiao Yan dan keduanya berjalan di sepanjang pegunungan Huahai, dari gua tersembunyi di bawah tanah, dan diam-diam menuju puncak gunung. Tetapi di sepanjang jalan, mereka mendengar suara keras yang sangat besar dari dunia Huahai di atas tanah. Jari raksasa hitam jatuh secara vertikal dari puncak gunung seperti tanah longsor yang tajam dan menghancurkan tanah. Lautan bunga telah lama kehilangan warna aslinya, tetapi lautan sihir berjatuhan, dan roh jahat luar biasa. Zaidu Laut Iblis turun dari langit membawa jari-jari hitam jahat, menghancurkan kehampaan dunia ini, dan bahkan bunga-bunga yang mekar samar-samar dengan kekuatan kuno benar-benar musnah saat ini. Hanya beberapa bunga yang tersisa yang berjuang untuk menopangnya. Di dunia lautan bunga, inti dari sumbernya terdiri dari bunga-bunga ini dengan berbagai efek ajaib. Setelah bunga-bunga ini menghilang sepenuhnya, saya khawatir istana surgawi Hua juga akan kehilangan perlindungan dan pertunjukan alaminya, dirinya di depan dunia tanpa tindakan pencegahan. Kekuatan jiwa yang besar memungkinkan Xiao Yan merasakan fluktuasi destruktif dari dunia luar, bahkan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Mampu melepaskan energi menakutkan ini, kekuatannya terbukti dengan sendirinya dan itu tergantung pada persepsi Xiao Yan. Sumber nafas ini kemungkinan berasal dari inti istana bunga. Setelah beberapa saat, suara ledakan energi yang memekakkan telinga dari luar tak henti-hentinya, urat biru di telapak tangan Xiao Yan meledak, dan kemarahan yang ekstrim memenuhi pangkat Raja Merah. Xiao Yan, karena aura asli di tubuhnya, kekuatan Yueru sekarang mengambang di tubuhnya. Melihat penampilan Xiao Yan, dia hanya bisa mencoba menghiburnya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tetapi jauh di dalam tubuhnya, ingatan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hatinya tanpa terkendali. Itu adalah kenangan berharga dari perjalanan ke pegunungan binatang iblis di benua Douki. Dalam memori itu, ada seorang wanita bernama Yun Yun. Hehe, apa yang dikatakan kedua utusan itu benar. Bahkan seberapa baik orang dewasa itu, tidak dapat dihindari bahwa beberapa ikan akan lolos dari jaring. Tapi aku sedikit penasaran, bagaimana kedua manusia pengecut ini melarikan diri dari daerah lain. Ketika Xiao Yan dan dua lainnya dengan hati-hati menyapu ke arah gunung melalui lorong bawah tanah, tanah di tanah benar-benar melonjak, dan 4 kelompok aura yang sangat gelap dan jahat mencegat mereka di depan Xiao Yan. Golem 4 Raja Putih. Pada saat ini, Yueru mengerutkan kening dan buru-buru berdiri di depan Xiao Yan. Dari napas keempat orang ini, dia mencium fluktuasi yang agak tajam. Massa udara jahat perlahan berputar, dan setelah napas halus, keempatnya bergabung menjadi satu, dan prototipe muncul. Sebuah bayangan gelap diam-diam muncul darinya. Dan begitu muncul, ia menatap Xiao Yan dan mereka berdua dengan acuh tak acuh. Yang paling mencolok adalah kepala orang ini, yang memiliki 4 kepala merah hidup. Kepalanya tidak seperti manusia, tetapi tidak aktif seperti kepala ular. Aura ganas memengaruhi pikiran Xiao Yan. Biarkan aku datang, kekuatan di tubuhmu belum stabil, tenanglah sebentar. Melihat jejak Dewa Bulan berkelip di antara alis Yueru, Xiao Yan memimpin untuk menghentikan Yueru. Apa kekuatan puncak tingkat reinkarnasi ganda sihir ini? Nafas dari 4 pusat kekuatan Raja Putih. Xiao Yan merasakan bahwa 4 emosi kekejaman, dingin, kekerasan, dan kebencian, dan 4 kekuatan yang sama sekali berbeda, muncul pada orang ini pada saat yang sama, sedikit banyak terkejut. Memanggil, saat berikutnya, keempat monster itu tidak menunjukkan jejak omong kosong. Tubuh mereka melonjak dengan jentikan, dan cahaya sihir jahat yang berisi pita 4 warna meledak dari ujung jari mereka. Cahaya ajaib meraung, langsung menembus seluruh kekosongan,
dan langsung menyerang Xiao Yan dengan kekuatan membunuh yang kuat. Tiansu, kulit Xiao Yan sedikit serius, dan kekuatan jiwanya muncul, langsung membentuk kain kasa jiwa untuk memberkati tubuh Yueru, dan kemudian menjalankan Burning Jue, yang juga dipenuhi dengan api 5 warna, ditunjukkan. Tianshu secara alami adalah keterampilan pertempuran jiwa defensif yang diperoleh oleh Xiao Yan dari sumber jiwa. Kinerja spesifiknya adalah membentuk kain kasa jiwa, yang secara efektif dapat mengisolasi serangan kekuatan jiwa musuh yang tak terduga. Apakah itu bertindak pada dirinya sendiri atau tidak, atau untuk melindungi orang lain, adalah sarana yang baik. Adapun kunci surgawi jiwa suci tingkat teknik abadi agung, itu adalah metode serangan yang sangat mematikan secara sepihak. Ledakan, cahaya ajaib 4 warna dan api 5 warna saling terkait, dan semburan energi kekerasan tiba-tiba muncul di gua bawah tanah yang gelap ini. Menderita sampai mati, melihat api yang ditampilkan oleh Xiao Yan sangat aneh, keempat monster itu mampu mencegat kekuatan gabungan dari mereka berempat. Keheningan kematian, sebuah dengungan dingin muncul, dan segera garis darah merah yang tampaknya merentang waktu yang lama dan ruang mengembun. Sutra. Pada saat garis bulan kematian ini muncul, kekuatan abadi di tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dan jantung berdebar-debar memenuhi hatinya. Puff, garis darah merah seperti seberkas cahaya menembus langit dan bumi, ringan melewati tubuh Xiao Yan, mendorong tubuh Xiao Yan kembali dengan cepat. 4 orang yang licik, menghadapi perubahan besar, Xiao Yan hanya merasa bahwa kematian sudah dekat, tapi itu menghilang tanpa perubahan apapun. Saat berikutnya, Xiao Yan dengan paksa menstabilkan tubuhnya, dan ada batuk keras dari tenggorokannya, dia mengulurkan tangannya untuk melihat, dan sedikit darah tumpah ke tenggorokannya. Cahaya mati barusan, meskipun dibagi oleh kekuatan keabadian dan keabadian, tetapi kejutan tubuh Xiao Yan berjatuhan dengan darah. Api suci ada di tanganmu, tapi itu hanya buang-buang waktu. Persetan, anak laki-laki, melihat Xiao Yan memblokir pukulan terkuat mereka dengan sangat aneh. Jejak kesungguhan muncul di mata keempat kepala. Ya, kalau begitu biarkan kamu melihat kecemerlangan api suci yang sebenarnya. Wombas, Xiao Yan tersenyum dan kemudian mengulurkan telapak tangannya dengan sangat cepat. Pada saat ini, di telapak tangan, platform lotus yang indah dan halus, seperti buah kehancuran dalam sekejap, meningkat. Bang bang bang, tanpa memberi 4 monster waktu untuk memutar, Xiao Yan langsung melepaskannya, dan Buddha's Fury dilepaskan. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia mengunci keempat monster itu dengan mengesankan. Pijaran api di langit meletus perlahan, membuat seluruh gua bawah tanah menjadi menakjubkan dan segar seperti tanah tandus. Setelah dicuci oleh kekuatan ilahi yang begitu panas, seluruh gua bawah tanah, seperti dunia baru setelah pembaptisan letusan gunung berapi, sangat jernih dan bergerak. Ledakan. Di gua bawah tanah, gelombang pasang energi agresif terus menyebar, dan bahkan kekosongan itu sedikit terpelintir. Belum mati, Xiao Yan melihat penampilan menyedihkan dari 4 monster di depannya dengan bekas luka, dan bahkan beberapa noda darah merah yang ditinggalkan oleh kekuatan api suci di 4 kepala, dan segera bertanya-tanya. Mampu bertahan di bawah serangan paksa dari 5 jenis api sucinya, kekuatan keempat makhluk jahat ini tidak boleh diremehkan. Namun, meskipun orang ini tidak binasa dalam serangan reinkarnasi murka Xiao Yanfo, tetapi saat ini dia tampaknya berada di ambang kematian, dan dia tidak jauh dari kematian. Dalam analisis terakhir, itu karena kekuatan yang dihasilkan oleh murka Buddha, kematian yang disebabkan olehnya masih terlalu keras dan kuat. Binatang kecil, jika kamu ingin menghancurkan beberapa dari kami, kamu tidak bisa membayangkannya dengan lebih baik. 4 lagu, jatuh, keempat kepala tercengang bersama, mengungkapkan ekspresi kebencian yang sangat terdistorsi, ada kegilaan di mata, dan semua kekuatan di tubuh segera diledakkan, dan ada busur samar meledak sendiri, mencoba berbicara dengan Xiao Yan jejak binasa. Tidak baik, Xiao Yan sangat terkejut untuk sementara waktu, meskipun Buddha Surat Samsara sudah dapat dicubit, tetapi setelah memadatkan keterampilan bertarung yang begitu kuat, kekuatan di tubuhnya tidak sepenuhnya disesuaikan untuk sementara waktu. Ketika Xiao Yan menyadari bahwa bahaya mendekat, kekuatan di tubuhnya meledak, mencoba menutupi dirinya dan tubuh Yueru, tetapi pengoperasian kekuatan itu terlambat selangkah. Kecemerlangan Dewa Bulan, hancurkan,
Pada saat kritis seperti itu, sebuah suara ringan keluar dari belakang Xiao Yan. Cahaya perak perlahan tercurah, melesat terbang, langsung menyelamatkan Xiao Yan, dan bergegas menuju 4 roh jahat. 4 monster di depannya langsung berubah menjadi bola darah jahat, yang diselimuti oleh gelombang jantung yang berdebar kencang, meraung ke arah Xiao Yan, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membahayakan nyawa Xiao Yan. Pada saat ini, tubuh Yueru tiba-tiba menghilang dari wajah Xiao Yan, dan kemudian seluruh tubuh bermandikan cahaya bulan perak yang terang dan suci, roda bulan muncul di belakangnya, dan aura kuno berdesir. Puff, di bawah paksaan seperti itu, sel-sel darah yang dihasilkan oleh penghancuran diri dari 4 monster bersenandung dan bergetar. Dalam sekejap mata, energi jahat di seluruh gua bawah tanah menghilang, dan ketenangan asli dipulihkan. Wong berdengung, napas ini, dan roda bulan ini, apakah itu juga senjata dewa? Xiao Yan berdiri di tempatnya, menatap Yueru yang seperti putra dewa bulan di depannya, dan ada ribuan pikiran di benaknya. Saat gadis ini baru saja melakukan serangan mengerikan seperti itu, bahkan Execution Ruler di tubuhnya mengeluarkan rasa kagum yang luar biasa. Ini sangat aneh. Apalagi meski makhluk jahat berkepala 4 ini berada di ambang kematian, namun kekuatan jahat yang terkandung di dalam tubuh tidak boleh dianggap remeh. Uhuk, terselesaikan, ayo pergi, aku punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi pada Istana Dewa Bunga. Yueru terbatuk ringan, buru-buru menarik kekuatan seperti roda bulan, dan menarik Xiao Yan untuk berlari menuju puncak gua. Tetapi bahkan Xiao Yan tidak menyadari bahwa setiap kali Yueru menggunakan kekuatan ini, jejak kuno Dewa Bulan di antaranya, alis yang berisi kekuatan kuno perlahan akan tergambar di roda bulan. Hanya Yueru sendiri yang tahu bahwa begitu jejak Dewa Bulan di antara kedua alisnya benar-benar tergambar, aku khawatir wanita Dewi legendaris itu juga akan datang. Pada saat itu, kekuatan Yueru mungkin benar-benar melebihi kekuatan dunia ini. Tapi aku tidak tahu apakah itu yang disebut Dewa Bulan atau Yueru pada waktu itu. Puff, keduanya sangat cepat, dan mereka baru saja meninggalkan gua bawah tanah dan memasuki inti Istana Dewa Bunga. Baru saja tiba di inti Istana Bunga, penghalang ruang yang memusingkan berkedip, Xiao Yan dan keduanya hanya merasakan bunga di depan mereka, disertai dengan aroma bunga yang sangat kaya dan harum, yang sangat tirani, dan bumi muncul. Di luar ruang yang dibentuk oleh lautan bunga, gumpalan energi iblis yang lengket terus bersiul dan mengepak, mencoba menyerang. Jelas, ini adalah inti dari Istana Huashen yang dikelilingi oleh lautan sihir. Di antara penghalang yang dibentuk oleh lautan bunga adalah gunung bunga yang bergelombang. Beberapa puncak yang terisolasi naik satu demi satu di gunung. Itu ditutupi dengan bunga berwarna-warni. Dari kejauhan, sebenarnya ada kelopak yang tak terhitung jumlahnya di langit, terbang dan menari. Itu samar-samar merupakan negeri dongeng surga yang indah. Ini sangat kuno. Xiao Yan menatap penghalang lautan bunga. Di ujung pandangannya, ekspresi takjub muncul di matanya. Tampaknya Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan saat ini bahwa ada banyak kekuatan kuno yang sangat besar yang tersembunyi di penghalang laut bunga yang suci dan segar ini. Selain itu, gelombang api suci di tubuh Xiao Yan gelisah. Fluktuasi jahat juga keluar dari atas puncak yang sepi di kejauhan. Di atas puncak yang sepi, saya khawatir itu adalah tempat di mana penguasa Istana Huashen tinggal dan memperbaiki, dan ada perubahan dalam nyala api suci di dalam tubuh. Sekarang di sini, saya khawatir setidaknya ada satu monster jahat yang dapat membahayakan hidup Xiao Yan. Puff, tepat ketika Xiao Yan linglung merasakan napas rincin di lautan bunga, beberapa kelopak berwarna-warni perlahan jatuh dari udara dan menembak ke arah Xiao Yan dan mereka berdua. Hati-hati, komposisi kelopak ini adalah formasi yang sangat kuno. Dan wewangian yang dikeluarkan oleh bunga-bunga ini juga memiliki semacam kekuatan halusinogen. Sekali itu mengisap terlalu banyak, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi hanya bisa jatuh ke dalam ilusi. Untungnya, Yueru tahu banyak dan dengan mudah mencegat kelopak bunga dan wewangian bunga yang aneh untuk Xiao Yan. Kelopak bunga mengambang di atas langit sesuka hati, tetapi ada lintasan yang sangat rumit di dalamnya, seolah-olah melindungi bagian terakhir dari surga ini. Butuh terlalu banyak waktu untuk memecahkan formasi ini. Apakah ada cara rahasia untuk langsung menuju puncak utama? Xiao Yan kembali sadar, dan melihat fluktuasi energi yang memekakkan telinga terus-menerus datang dari puncak utama.
dan segera berkata dengan ekspresi yang sedikit bermartabat. Lintasan yang kompleks dan misterius dari bunga dan kelopak ini membuktikan bahwa tempat ini dilindungi oleh formasi. Sekarang masalah istana bunga sudah dekat, Xiao Yan tidak punya waktu untuk menguraikan formasi. Yang paling penting adalah formasi ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Bahkan jika dia melakukannya sendiri, saya khawatir. Guru dan senior Hua Qinger adalah teman keluarga, jadi saya tahu jalan menuju puncak utama. Namun, nafas master istana dari istana Huashen bukan di puncak utama, tetapi di puncak samping. Xiao Yan, ikuti aku. Yueru secara paksa menekan kekuatan gelisah di tubuhnya, memutar telapak tangannya, melambaikan seberkas sinar bulan, melindungi tubuh keduanya, dan memimpin untuk menyapu ke arah gunung. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. Tunggu aku. Saat mengikuti Yueru di sepanjang jalan menuju puncak samping, jantung Xiao Yan yang senyap di tubuhnya tiba-tiba berdegup kencang, seolah-olah ada beberapa teman lama yang memusingkan di istana Dewa Bunga. Pada saat yang sama, di beberapa puncak di penghalang Laut Bunga, energi suci dan energi jahat tidak dapat dibedakan, dan ada semacam penampilan yang seimbang. Fluktuasi energi yang mengejutkan seperti itu, saya khawatir itu tidak akan menjadi masalah kecil, di penghalang Laut Bunga, puncak samping. Puncak-puncak samping di sini diselimuti awan dan kabut, dan bunga-bunga dan tanaman-tanaman halus yang tak terhitung jumlahnya tersebar di atasnya. Sebagian besar puncak gunung penuh dengan jurang batu yang menyeramkan dengan kekuatan kuno, dan ada beberapa bangunan indah dan paviliun kecil di antaranya. Tetapi saat ini, tidak ada yang peduli dengan pemandangan indah ini. Ekspresinya serius, dan napas di tubuh mereka sekarat, seolah-olah mereka baru saja mengalami semacam pertempuran hidup dan mati. Tuan Istana, bawa kakak perempuanmu dan pergi dengan cepat. Target kedua pencuri ini adalah kamu. Ayo kita keluar dan hentikan mereka. Ada sekitar 10 orang di antara kerumunan, termasuk seorang wanita parubaya dengan jubah perak, dan sosok pucat dengan bekas luka di sekujur tubuhnya, dan bahkan napas dan sikapnya sangat lemah. Batuk-batuk, bantu aku bangun. Ada bencana seperti itu di dunia peri, dan istana Huashen kita pasti akan melakukannya. Yun, apakah kamu ingat apa yang aku berikan padamu? Wanita yang terluka itu dengan paksa berdiri, matanya dipenuhi dengan tekanan yang luar biasa, dan dia berkata dengan dingin. Engah, namun, sebelum suara itu jatuh, seteguk darah beracun yang membawa aura jahat perlahan keluar dari mulut Hua Qinger. Dahulu kala, Hua Qinger, penguasa istana Huashen, dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi di seluruh dunia abadi, dengan sosok yang anggun dan mulia serta penampilan yang tenang dan indah. Tak terlihat ada penindasan dari atasan. Tapi sekarang dia dalam keadaan yang menyedihkan karena sakit parah, yang benar-benar menyedihkan. Tuan Istana, Guru, begitu Hua Qinger selesai berbicara, lusinan murid di sekitarnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ledakan, saat berikutnya, sinar cahaya hitam, seperti sinar kematian, tiba-tiba melewati kepala semua orang. Kekosongan runtuh seketika, dan suara bersenandung yang sangat serakah terdengar. Hua Qinger, mengapa repot-repot dengan perlawanan yang tidak berguna seperti itu? Meskipun kekuatanmu tirani, tetapi penyakit gelap di tubuhmu telah kambuh, dan sekarang kamu harus melindungi puluhan murid tercinta di belakangmu. Di atas gunung yang kosong, dua bayangan melangkah keluar selangkah demi selangkah, menderu dengan dingin. Ketika dua bayangan ini muncul, energi antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi gelisah, dan tampaknya ada penolakan yang sangat kuat terhadap kekuatan jahat keduanya, tetapi tidak berhasil. Guru, melihat dua bayangan ini muncul, wajah puluhan murid di sekitar Hua Qinger menjadi hitam. Di antara mereka, Yun Yun memiliki kekhawatiran yang kuat tergantung di wajahnya, dan buru-buru mendukung Hua Qinger, yang mengambang di sekitarnya. Pada saat ini, Yun Yun sedang tidak enak badan. Pakaian putih dan gaun putih sudah ternoda darah dan debu. Bahkan 3000 sutra biru yang jatuh secara vertikal di masa lalu cukup berantakan saat ini, dan wajah cantik itu bahkan lebih indah. Itu dipenuhi dengan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yuner, tidak disarankan untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku akan menghentikan mereka nanti, dan kamu akan mengambil kesempatan untuk pergi dari sini bersama adik perempuanmu. Pergi dari sini, bergabunglah dengan Istana Dewa Bulan dan Negeri Ajaib Danau Giok, lalu pergi langsung ke pusat negeri dongeng. Kunci rahasia dan api suci,
ingatlah untuk melindunginya dan jangan pernah jatuh ke tangan gangster ini. Hua Qinger berpura-pura berbicara dengan tenang, tetapi jubahnya sudah ternoda darah merah cerah, dan bekas lukanya terlihat jelas. Setelah beberapa saat, dia perlahan menurunkan dahinya dan berkata kepada puluhan murid di sampingnya. Pada awalnya, dia meninggalkan istana Dewa Bunga tanpa izin untuk mencari tubuh Dewa Bunga. Dia menyelamatkan Yun Yun dari udara di benua Douqi, dan ketika dia memimpin yang terakhir kembali ke alam abadi, dia terluka oleh iblis gelap di antara suku-suku jahat di luar wilayah itu. Sekarang kekuatannya tersiksa oleh penyakit gelap, saya khawatir dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan reinkarnasi kuasi level kelima. Dua pembangkit tenaga listrik yang datang untuk menembak istana Dewa Bunga kali ini sama-sama berada di urutan keempat, level realem tubuh yang terluka parah melindungi lusinan murid tercinta, dan memang benar bahwa mereka lebih dari cukup. Tuan Istana, itu benar-benar tidak mungkin, kali ini, kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama Istana Bunga. Bagaimanapun, kami akan melindungimu dan kakak senior, dan keluar dari pengepungan. Membunuh, suara yang kuat dan tegas keluar, dan semua orang tiba-tiba bangun lebih dulu dan berdiri di depan Hua Qinger dan Yun Yun bersama-sama. Mereka telah membuktikan posisi mereka dengan tindakan. Istana Dewa Bunga telah didirikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sejauh ini belum pernah ada bibit dengan tubuh Dewa Bunga, dan Yun Yun adalah murid yang paling memenuhi syarat untuk berkultivasi menjadi tubuh Dewa Bunga karena beberapa kesalahpahaman. Oleh karena itu, para murid dari Istana Dewa Bunga ini, tentu saja, tidak ada upaya untuk membantu melindunginya. Tepuk tangan, hebat dan luar biasa, ini benar-benar menyentuh. Tapi jangan khawatir, tidak ada dari kalian yang bisa lari hari ini. Jiwa 10.000 setan, salah satu dari dua bayangan melangkah keluar, dan lengan aneh yang diukir dengan garis berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbentang di bawah jubah hitam, dengan mudah melambai dalam kehampaan. Setiap kali Anda melambai, aura suci di dunia ini akan sedikit melemah, dan bahkan kumpulan cahaya ajaib berwarna merah darah perlahan muncul, berubah menjadi rantai darah jahat ribuan kaki di bawah kendalinya yang halus. Pada saat rantai darah jahat ini memadat dan terbentuk, puluhan murid Hua Sengong merasa bingung untuk sementara waktu, dan bahkan kekuatan di tubuh mereka berhenti bekerja. Beri Ben kunci, raungan dingin terdengar, dan rantai darah jahat melewati kehampaan, dengan mudah hancur dan menolak intersepsi puluhan murid, dan meraung ke arah Yun Yun dan Hua Qinger. Tidak, Guru, kamu tidak bisa mati, kita akan keluar hidup-hidup. Mata Yun Yun Mei sedikit menyusut, seolah dia menyadari sesuatu, air mata mengalir tak terkendali di matanya, dan bahkan tubuhnya bergerak seketika. Pada saat ini, dia berdiri di depan Hua Qinger, membuka tangannya, dan tersedak. Sejak dia meninggalkan benua Douqi dan datang ke Istana Dewa Bunga, Hua Qinger memperlakukan dirinya seperti putrinya sendiri sepanjang hari. Niat awalnya adalah untuk mengolah dirinya menjadi tubuh Dewa Bunga dan mewarisi Dewa Bunga, sehingga untuk membuktikan kata, Dou Tuhan. Melihat guru dalam kondisi kritis sekarang, senar di hati Yun Yun berfluktuasi dengan kejam. Bocah bodoh, semuanya hancur. Klik, Hua Qinger dengan lembut mendorong tangannya menjauh, mendorong tubuh halus Yun Yun menjauh darinya dengan keras. Sebaliknya, tubuhnya membengkak, dan bunga berwarna-warni dan iblis mekar satu sama lain. Tidak, lusinan raungan yang menusuk hati bergema, tetapi di hadapan paksaan besar dari kunci darah jahat, mereka tampaknya tidak dapat melakukan apa-apa. Istana terlarang, pada saat kritis seperti itu, raungan ilahi bernada tinggi bergema di langit dan bumi seperti penyelamat. Ledakan, sebuah istana api kuno yang megah tiba-tiba dibiaskan dari kekosongan di depan Hua Qinger, dan kemudian melindungi seluruh tubuhnya. Napas api kuno yang suci itu ternyata sedikit perlawanan, memurnikan kunci darah jahat. Api suci, domain reinkarnasi. Dua seruan keluar dari Hua Qinger dan hantu berdarah di kejauhan secara bersamaan. Huo, senang mengejar ketinggalan, tubuh Xiaoyan melompat, dan dengan jejak tangan pesawat ulang-alik jarak pendek, dia secara akurat keluar dari kekosongan tempat Yun Yun jatuh. Tidak apa-apa. Suara Xiaoyan yang lembut dan melebur keluar dari sisi Yun Yun. Tiba-tiba Yun Yun sepertinya menyadari sesuatu, dan menatap sosok kurus di depannya dengan ekspresi yang agak kabur. Tidak lama kemudian aku yakin bahwa sosok Lou yang memeluk dirinya sendiri bukanlah orang yang selalu memikirkannya. Xiaoyan, mata terbuka dan tertutup,
sedikit kegembiraan dan kepanikan, dengan suara yang luar biasa, perlahan-lahan muncul dari mulut Yun Yunyu. Waktu dan ruang terjalin, dua keindahan bersatu kembali, Kekaisaran Gama, Kota Ultane. Sejak akhir perang antara dua kaisar, Xiaoyan, Suner dan Kailin mengadakan pernikahan akbar di kota Wutan. Banyak orang di seluruh benua Douqi menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, dikabarkan bahwa Xiaoyan menemani dua gadis di benua Douqi. Mereka tampaknya telah menghilang di mata orang biasa. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya yang berkeliaran di benua itu. Dan kedua gadis itu pergi mundur untuk menyerang Douqi. Sejak itu, di Kekaisaran Gama, kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiaoyan di atas tebing gunung yang familiar, seorang lelaki lemah berbaju hitam sedang berbaring di rumput, memegang sepotong rumput di mulutnya, mengunyah sedikit, membiarkan rasa pahit yang samar memenuhi mulutnya. Semuanya tampaknya telah berubah sejak saya bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Melihat lebih dekat, sosok dan medan yang tampaknya lemah ini tampak familiar. Kaisar Yan Xiaoyan terletak di punggung bukit kota Wutan. Pemuda yang tampak kurus kering di depannya adalah orang yang paling kuat di benua Douqi. Sosok legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari Kaisar Jiwa Surga dan bahkan menyelamatkan benua Douqi dari malapetaka. Waktu berlalu, dan sebelum Anda menyadarinya, beberapa dekade telah berlalu sejak pertempuran legendaris kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan Kaisar Surga Jiwa, benua Douqi juga terus merayakan untuk waktu yang lama. Pertama, untuk merayakan bahwa benua Douqi masih merupakan benua yang menghasilkan banyak jenius dan terus mengasyikkan. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan pembangkit tenaga listrik Dou di benua Douqi dan untuk menjaga kemakmuran dunia ini. Waktu berlalu, satu hari setelah beberapa dekade. Dekade telah berlalu dalam sekejap mata. Xiaoyan berdiri dari rumput dan melihat ruang di depannya yang sedikit bergetar. Aneh untuk mengatakan bahwa rumput di bawah kaki Xiaoyan tidak hanya miring karena Xiaoyan berbaring, tetapi juga menjadi lebih hijau daripada rumput di sekitarnya. Di ruang yang hancur, sesosok dengan anggun berjalan keluar, menatap pria berbaju hitam di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Xiaoyan, sosok cantik muncul, disertai dengan suara renyah dan manis bergema di gunung belakang. Berhasil, Xiaoyan berbalik, menatap pipi Suner yang lembut dan sedikit merah, dan tersenyum sedikit. Yah, terima kasih kepada saudara Xiaoyan, Anda membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Jika tidak, saya khawatir di benua Douqi, masih belum ada orang yang bisa menerobos ke Douqi. Menatap Xiaoyan dengan mata seperti bulan. Setelah itu, Suner dan Xiaoyan berpelukan erat. Xiaoyan dengan lembut memeluk pinggang Suner dan berkata dengan penuh emosi, awalnya ayahmu membawamu ke keluarga Xiaoku, tetapi sekarang kamu ingin datang ke sini. Tetapi kamu telah kehilangan dirimu sendiri. Istri, lipat tentara. Ya, aku kehilangan istriku dan kehilangan pasukanku. Suner juga melihat ke belakang gunung kota Wutan di Kekaisaran Gama dan tidak bisa menahan perasaan sedikitpun. Tampaknya semuanya dimulai dari sini. Dia tidak hanya memiliki masa kecilnya sendiri yang indah di sini, tetapi dia juga bertemu dengan saudara Xiaoyan, sehingga segala macam hal yang terjadi setelah itu. Ketika Suner memikirkan hal ini, dia merasa sedikit beruntung di hatinya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dan Suner berpelukan dengan mata saling berhadapan. Xiaoyan juga menyerang bibir cerinya yang menawan ketika dia melihat ini. Suner terkejut pada awalnya, tetapi tidak menghindar, dan mata yang indah itu tertutup. Dengan lembut, saya cukup bersemangat dan membiarkan pria di depan saya bergerak, dan untuk sementara, rasa musim semi perlahan terpancar dari punggung gunung kota Wutan. Uhuk, apakah kita datang pada waktu yang salah? Dua pria parubaya keluar dari kehampaan, memandangi dua pria dan wanita yang meringkuk bersama dengan kebaikan di wajah mereka. Meskipun mereka berdua hari ini tampaknya tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh dari yang dulu. Perasaan itu sebenarnya adalah Douqi. Ayah, Senior Zukun. Xiaoyan menarik Suner dengan sedikit warna merah di pipinya dan berkata kepada keduanya di langit. Hahaha, tidak apa-apa, Suner sudah menikah denganmu, dan itu salah satu keinginanku. Tapi anakmu benar-benar
Kupikir aku baru saja mengirim suner ke keluarga Xiaomu dalam upaya untuk mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar kuno Tuo Si. Tapi aku tidak bisa membayangkan bahwa sekarang aku benar-benar kehilangan istriku, dan kehilangan pasukanku. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Dou Sheng, dan itu dianggap murah untukmu. Nak, Gu Yuan tidak bisa tidak sangat puas ketika dia melihat Xiao Yan dan putri kesayangannya Suner, yang adalah seorang ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya. Hahaha, Xiao Yan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan lega. Cailin juga keluar. Xiao Yan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman ruang, kilau 9 warna yang tiba-tiba dan luar biasa dimuntahkan, dan akhirnya cahaya berwarna mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiao Yan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya sebuah terobosan. Cailin meregang dengan malas, lekuk tubuhnya yang menawan menunjukkan kecantikannya yang bertahan lama, dan kemudian sang ratu berkata dengan dingin seperti biasa, "Ini Kaisar Dou, tingkat yang kuat benar-benar berbeda dari yang lain, dari Dou Sheng. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja?" Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah mundur selama bertahun-tahun, dan segera berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Xiao baik-baik saja, saya telah mengikuti guru dan dibimbing oleh guru secara pribadi." Xiao Yan juga menatap Medusa dan berkata perlahan. 5 orang berbicara dan tertawa dari belakang gunung ke pintu masuk utama rumah Xiao. "Jangan khawatir, Yaner, aku akan mengurus semuanya di sini untukmu." Pria yang baik bertekad untuk pergi kemana-mana, pergi dengan percaya diri. Dunia baru berbeda dari benua Douqi. Kamu harus lebih hati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu pada bahu Xiao Yan. Bukankah orang yang berbicara tentang Xiao Zhan, patria keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara dua kaisar, Xiao Yan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Sekarang keluarga Xiao penuh dengan anak dan cucu. Setelah Xiao Yan dipromosikan menjadi Dou Di, karena aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiao Yan telah mendapat manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka seperti perahu, sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, keluarga Xiao berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiao Yan, Kaisar Yan, sangat diperlukan. Diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao. Mereka berlima juga mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik Dou Di akan meninggalkan benua Douqi, dan segera muncul di Zhongzhou dengan sekejap. Puncak Zhongzhou, gunung yang pecah dari tanah dalam pertempuran dua kaisar, disebut Gunung Suangdi oleh dunia. Gunung ini tidak dapat dijangkau, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Tidak peduli siapa itu, tidak ada cara untuk menerobos secara paksa. 5 Dou Di pembangkit tenaga listrik Dou Di ini, yang telah punah di benua Dou Di selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Suangdi sebagai 5 dari mereka. Di puncak gunung, 5 orang yang masih dalam keluarga Xiao beberapa saat yang lalu muncul di sebuah manor. Di manor, sesosok hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap kehampaan tak berujung di depan. Dia, tidak ada fluktuasi energi padanya. Namun, di bawah punggungnya yang kurus, tampaknya bahkan dunia hanya terhalang. Kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyerang Kaisar Dou, tapi hanya karena kurangnya origin Qi kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Selama masalah ini terpecahkan, kamu akan dipromosikan menjadi Kaisar Dou, kata Xiao Yan, dengan senyuman. Hei, tapi meskipun kamu telah dipromosikan menjadi Dou Di, tampaknya ada kesenjangan besar denganmu. Apa levelmu sekarang? Zhu Kun bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menemukan bahwa bahkan jika dia melangkah ke level Dou Di, dia masih tidak bisa melihat melalui kekuatan Xiao Yan. Setelah beberapa dekade berlatih, tampaknya Xiao Yan telah membuat beberapa kemajuan. Memang benar bahwa setelah bertahun-tahun retret Anda, saya samar-samar merasa bahwa kekuatan saya telah meningkat, tetapi tidak ada catatan tentang Dou Di benua Douqi, dan saya tidak tahu, Xiao Yan juga sedikit tidak berdaya. Dou Di kuat adalah yang terkuat di dunia ini, dan tidak ada yang tahu apa yang naik. Namun, dia juga mengerti bahwa sekarang dia memang jauh lebih tirani daripada ketika dia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Dou. Mirip dengan kekuatan Kaisar jiwa asli. Saya khawatir itu tidak akan menghalangi dia sedikitpun. Di pesawat itu, mungkin ada jawaban. Selama masa retretmu, perasaanku semakin kuat dan kuat. Benua Douqi tampaknya mengerumuniku.
selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan yang tak berujung, dan bergumam. Aku ingin tahu tentang suara yang kamu bicarakan, atau dunia lain yang tidak diketahui. Zukun memecahkan mulutnya, dan matanya anehnya panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Namun, di pesawat misterius itu, mungkin ini hanyalah awal dari perjalanan. Aku tergerak, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bukankah kamu juga? Zukun tertawa. Xiao Yan mengangguk, mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan melihat kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Senyum seperti ini belum muncul selama bertahun-tahun. Kemudian sosok Xiao Yan perlahan melayang di atas jalan Douqi, menyipitkan matanya dan melihat kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Matanya yang telah tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas, dan dia bergumam, kultivasi hampir membuatku melupakan perasaan bertarung. Gu Yuan dan Zukun melayang dekat dengan Xiao Yan. Mata mereka penuh dengan mata berapi-api melihat lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah, apakah ini lorong menuju jalan lain? Xiao Yan sedikit mengernyit, lalu mengangguk, kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiao Yan perlahan terangkat ke langit, dan saat dia naik ke langit, awan tebal tiba-tiba keluar dari langit yang kosong, dan langit dalam radius puluhan ribu mil menjadi gelap dalam sekejap. Setelah turun, tak terhitung jumlahnya pembangkit tenaga listrik mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan melihat ke pegunungan Suangdi, di mana mereka merasakan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah, kehampaan pegunungan Suangdi yang tak berujung mulai berputar dengan keras. Lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap, bau yang mengerikan. Ini adalah pintu gerbang ke pesawat lain melihat lorong gelap seperti lubang hitam. Xiao Yan menjentikkan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Suner, semua bertukar giok jiwa satu sama lain dan meninggalkan jejak jiwa di atasnya. Dalam hal ini, jika ada kecelakaan, Anda akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati satu sama lain, dan Anda dapat meminum pil obat ini. Dunia yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan, dan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, kita hanya dapat menanganinya, darurat dengan membuat lebih banyak persiapan. Berbicara tentang tangan Xiao Yan, ada 4 cincin nataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Persis itulah yang disempurnakan Xiao Yan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keterampilan pemurnian obat Xiao Yan saat ini dapat dikatakan menjadi 10 produk tidak terlalu banyak. Banyak obat penyembuhan ini semuanya dari tangan Xiao Yan, apoteker pertama di benua Douqi. Pil emas kelas 9 ini tak tertandingi di jalan Douqi, karena selalu disempurnakan oleh Kaisar Dou yang kuat, bukan sebanding dengan jindan biasa. Ketika Xiao Yan berbicara, wajahnya cukup serius, bahkan dia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong, bahkan dengan kekuatan Xiao Yan, tidak ada jejak paksaan menyebar, oleh karena itu, harus berhati-hati. Ketika Anda memasuki lorong, Anda mengikuti saya dengan cermat. Jangan berpisah. Ketika Anda menghadapi krisis, hal pertama yang Anda butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Bahkan jika itu adalah rencana terburuk, kita terpisah. Selama ada giok jiwa, lebih mudah untuk menemukannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kailin dan Suner, tidak ada yang tahu apa itu dunia pesawat misterius. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Douqi, ketika mereka sampai di sana, tidak lagi seperti ini. Jika dipisahkan pada waktu itu, dia pasti tidak akan khawatir tentang Suner dan Kailin sendirian di dunia yang tidak dikenal itu. Cailin dan Suner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiao Yan, jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam lagi, dan berhenti berbicara omong kosong. Dia meraih Kailin dan Suner dengan kedua tangan, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi cahaya hitam. Secepat yang dia bisa, dia menyapu jauh di lubang hitam gelap seperti kilat, dan di belakangnya, Gu Yuan dan Zukun bertemu, mengertakkan gigi, dan mengikuti. Mata yang tak terhitung jumlahnya melihat meteor yang melesat melintasi langit, dan beberapa orang sepertinya tahu apa yang direncanakan Xiao Yan dan yang lainnya, dan ada banyak sosok berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisar Yan, selamat untuk sekutu. Suara-suara perkasa berkumpul di atas benua Douqi, dan akhirnya bergegas ke langit, bergema di antara langit dan bumi, untuk waktu yang lama. Anak kecil,
dunia akan 10.000 kali lebih menarik daripada benua Douqi. Hehe, ketika saya akan dipromosikan ke tingkat Kaisar Dou, saya akan pergi ke dunia itu untuk melihat. Kemudian, Anda akan memiliki untuk meletakkan tempat untuk membiarkan nikmati berkah untuk gurumu. Di aliansi Tianfu, mata Yao Lao tidak bisa tidak basah ketika dia melihat Xiao Yan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Ayah, Ibu Sun, aku akan datang untuk menemukanmu ketika aku mencapai Dou Di. Bahkan dengan kekuatan Xiao Xiao Eight Star Dou Sheng, melihat adegan perpisahan keluarga di depannya, air mata di sudut matanya tidak bisa membantu jatuh. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati, kamu masih harus memberiku obat untuk dimakan. Zian tahu berapa banyak Xiao Yan telah membantunya, jika bukan karena dia pasti akan melakukannya. Akhir juga merupakan awal, dunia baru, Xiao Yan menantikan dunia baru di hatinya, dan darah di hatinya sepertinya terbakar lagi. Biarkan aku, Xiao Yan, datang ke benua yang tidak dikenal ini. Api suci yang dikendalikan oleh binatang ini sangat kuat. Setelah pukulan yang gagal, keduanya berdiri di langit masing-masing, saling berhadapan di kejauhan. Tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat masih terlalu sulit. Tampaknya beberapa pembunuh harus dibawa keluar. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, sepertinya mereka serasi sekarang. Bahkan, tubuhnya bersenandung dan bergetar, dan bahkan lengannya terasa sakit. Perbedaan kekuatan antara keduanya masih terlalu besar, dan bahkan Saint Flame tidak dapat menutupi celah tersebut. Pada saat yang sama, transformasi Dewa Naga, Dou Sol dan Saint Flame muncul bersama, perlahan-lahan menyaksikan bayangan jahat berwarna darah. Karena kamu bertekad untuk menjadi musuhku, biarkan kamu menjadi penghormatan besar di bawah rencana sempurna kita. Kulit hantu berwarna darah berubah tidak pasti, dan tiba-tiba mengunci Xiao Yan setelah mengambil napas, dan mencibir dengan tatapan yang sedikit kejam di matanya. Sihir, semburan darah, melihat Xiao Yan dilindungi oleh Sheng Yan, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada yang terakhir. Bahkan setelah memeras otaknya, tubuh hantu berwarna darah itu terkejut, dan seluruh tubuh benar-benar hancur sedikit demi sedikit di bawah perhatian semua orang. Setelah hantu berwarna darah tingkat kuasi kuat reinkarnasi hancur, seluruh dunia tiba-tiba redup, dan semburan berwarna darah berukuran puluhan ribu meter muncul di antara dunia tanpa peringatan. Baru saja muncul, itu membawa gelombang-gelombang yang bergejolak, benar-benar menghalangi retret Xiao Yan, sepenuhnya terbungkus di dalamnya, dan fluktuasi energi samar yang meluap dari semburan berwarna darah benar-benar menghantam kedalaman jiwa semua orang, menyebabkan Yun Yun dan beberapa orang termasuk semua bulu berdiri. Fluktuasi semacam ini mungkin sebanding dengan seni abadi tingkat menengah dari dunia 1000 besar. Dengan faktor-faktor seperti berkah kekuatan jahat, tampaknya sangat dekat dengan ruang lingkup seni abadi yang hebat. Keterampilan bertarung tipe serangan pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi 4 kali lipat yang dekat dengan teknik abadi besar, mematikan, saya khawatir itu terbukti dengan sendirinya. Xiao Yan, hati-hati, trik semacam ini adalah trik berbahaya di antara klan jahat luar angkasa. Setelah terkena, aku khawatir itu akan menjadi mayat berjalan dari klan jahat ekstrateritorial. Semburan berwarna darah mengalir perlahan, dan setiap kali melonjak, semburan duka meletus. Di kejauhan, Hua Qinger langsung menepis hantu hitam itu, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Untuk dapat memaksanya menggunakan kartu trufnya, Saint Flame Controller tahun ini memang layak. Tapi kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Belum tentu. Begitu suara itu jatuh, kedua sosok itu terjalin, dan kekosongan yang bertarung di sepanjang jalan semuanya meledak dengan badai energi yang sangat menakutkan, dan ada luapan fluktuasi luar biasa yang samar-samar yang merobek dunia. Hohoho, dikelilingi oleh semburan darah, Xiao Yan hanya merasa bahwa dia berada di dalam sangkar tanpa cara untuk melarikan diri, dan bahkan kekuatannya sendiri, nafas kehidupan, digerogoti sedikit demi sedikit. Begitu kekuatannya habis, saya takut ini juga merugikan diri sendiri. Api suci, asal, saat berikutnya, mata Xiao Yan tenggelam, dan 5 jenis api perlahan naik dari tubuhnya, menyalakannya seperti matahari yang panas. Hei, dasar bodoh, tepat ketika Xiao Yan hendak mengaktifkan fusi sumber api suci untuk memecahkan semburan darah yang sangat menakutkan ini, ada raungan rendah yang agak marah di benak Xiao Yan. Senior, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak tahu masalahnya. Api suci digabungkan ke dalam reinkarnasi kemarahan Buddha. Tingkat reinkarnasi 3 kali lipat sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan.
dan fusi sumber hanya dapat membuat Anda mengancam tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat ini, dan itu masih tidak dapat menyebabkan pukulan fatal. Tapi sekarang saatnya untuk menggunakan pembunuh seperti itu sekarang. Terlalu dini. Sekarang kamu seperti orang idiot yang memiliki harta karun yang sangat besar tetapi tidak tahu bagaimana menyebutnya. Suara roh penguasa pembunuh dewa bergema, apalagi yang ada di tubuhku. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba menghentikan gerakan di tangannya dan mencoba mengingat. Di tubuhnya, selain atribut kayu dan atribut guntur, penguasa para dewa, tubuh bagian bawah, Del, sepertinya tidak ada yang ada, tapi roh penguasa para dewa tampaknya membimbing. Mungkinkah, bola roh api, tiba-tiba, sebuah ide berani muncul. Huo Lingzu, kepalamu, sungguh kepala elem. Benda itu hanya kunci, tidak ada gunanya untukmu hari ini. Meditasi, lari, bakar jue, kenapa hal semacam ini yang berada di atas tingkat dewa dari 1000 dunia besar ada di tanganmu, dan tidak ada bedanya dengan tembaga dan besi yang compang camping. Jika orang tuamu dari keluarga Xiao tahu tentang ini, kamu tidak perlu keluar dari peti mati dan menyiksamu ribuan kali. Penguasa eksekusi roh dewa hampir meraung pada Xiao Yan, dan memutar matanya sebelum dia selesai berbicara. Ledakan, aliran darah di dunia luar terus menumpuk dan memadat, dan aura depresi yang besar benar-benar menyebabkan pernapasan Xiao Yan menjadi sangat lambat. Tidak ada waktu tersisa, jalankan Fen Jue, dengan hati-hati rasakan perubahan yang dibawa Fen Jue kepadamu. Dan apa yang muncul setelah menjalankan Fen Jue, yang harus kamu lakukan adalah mengendalikannya dan menggunakan kekuatannya. Setelah selesai berbicara, semangat Su Senchi terdiam. Wong Bas, saat berikutnya, Xiao Yan menjadi tenang dan dengan hati-hati berlari Fen Jue. Tepat setelah menjalankan Fen Jue, Xiao Yan hanya merasa bahwa semua api suci di tubuhnya diam bersama, dan segera mengikuti rute lari Fen Jue dan menuangkannya ke dalamnya, berangkat dengan sangat indah. Setelah beberapa saat, kuali kecil api yang berdenyut sedikit muncul dari dadanya dan mengalir ke garis pandang Xiao Yan. Apa asal-usul kuali kecil ini? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak keraguan di hatinya, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia mengulurkan tangannya dan melepas kuali api kecil dan memegangnya di tangannya. Itu berbalik di telapak tangan Xiao Yan. Wah, apa ini? Dalam semburan berwarna darah, itu ditransformasikan oleh hantu berwarna darah, tetapi itu berbeda dari penghancuran diri. Pada saat ini, sedikit keraguan juga mengganggunya. Tidak peduli, hancurkan, suara bayangan berwarna darah baru saja jatuh, dan aliran darah berwarna melonjak ke langit, dengan fluktuasi yang sangat jahat, menembus kehampaan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, dan menabrak Xiao Yan. Ledakan, seluruh semburan berwarna darah runtuh dalam sekejap, dan gelombang raksasa berwarna darah yang kental mengamuk, dimanapun mereka lewat di sepanjang jalan, kekosongan itu terpelintir dan hancur, dan tidak ada energi kehidupan yang tersisa, memusnahkannya. Gol, melihat serangan formasi seperti itu, pupil Xiao Yan menyusut dengan kencang, rambut di sekujur tubuhnya berdiri tegak, dan ada keinginan untuk menamparkan kepala penguasa menghukum dewa dengan darah. Berdengung, tampaknya ditarik oleh gelombang mengerikan seperti itu, kuali api kecil di telapak tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara bersenandung, dan kemudian daya tarik yang kuat meletus secara langsung, menyedot 5 api suci di tubuh Xiao Yan dan menelannya pergi. Gelombang raksasa berwarna darah ditekan dan dihancurkan dalam posisi mengangkat langit, dan ledakan rasa sakit dan keputusasaan melonjak di hati banyak orang. Namun, tepat ketika serangan seperti itu akan mengenai Xiao Yan, kuali kecil nyala api berguncang, dan mulut kuali meledak, cahaya redup biasa. Begitu cahaya redup muncul, ia melesat keluar dari mulut kuali seperti ketapel, dan menabrak ombak yang mengerikan, gemetar dengan lembut. Kemudian, ombak mengerikan seperti iblis pemakan manusia tiba-tiba berada di antara kerumunan. Di bawah tatapan, itu hancur. Puff. Tanpa perekrutan apapun, gelombang setinggi langit runtuh segera setelah mereka runtuh, dan riak energi tebal yang tak terhitung jumlahnya beriak di langit. Seluruh kekosongan langsung ditusuk, dan itu sangat memalukan. Ini, di kejauhan, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan mereka menjadi tenang setelah waktu yang lama. Xiao Yan ini sangat suka berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Serangan tingkat itu sekarang berfluktuasi, dan keduanya mengangkat hati mereka di tenggorokan mereka. Jika Xiao Yan memiliki kejadian tak terduga, aku khawatir gadis ini akan mengamuk dalam sekejap.
Tetapi bahkan mereka tidak tahu bahwa sekarang, di bawah bimbingan roh Algojo, Xiao Yan perlahan-lahan mengambil kendali dari kuali misterius yang muncul setelah Fen Jue diaktifkan. Jika tidak, tanpa bimbingannya, Xiao Yan masih seperti tirani metode tidak dapat dioperasikan. Api Xiaoding melahap kekuatan api suci kental dibandingkan dengan tangan Xiao Yan, kekuatan itu lebih dari tirani beberapa kali. Apa sebenarnya ini? Artefak? Tapi mengapa artefak yang juga merupakan penguasa para dewa tidak beresonansi? Masuk akal bahwa harus ada kekuatan resonansi antara artefak. Kulit Xiao Yan sedikit berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Matanya terpaku pada kuali kecil yang indah di telapak tangannya, tidak peduli seberapa biasa dan redupnya kuali itu saat ini, di mata Xiao Yan, itu sama sekali tidak sederhana. Hei, sekarang kamu tahu seberapa kuat benda ini. Melihat Xiao Yan menyadari kekuatan kuali api kecil ini, roh menghukum penguasa dewa mengeluarkan suara. Apa sebenarnya ini? Xiao Yan memeras otaknya dan tidak dapat membedakan asal-usul Xiaoding yang misterius, jadi dia hanya bisa meminta bantuan dari arwah Zhu Senqi. Apakah kamu tidak tahu? Spirit of Execution Ruler menyeringai, tapi tidak langsung menjawab Xiao Yan. Membakar milik Jue, tapi aku Fen Jue hanya berkultivasi ke tingkat kedua. Xiao Yan hampir berkata dengan wajah pahit, jika saya tahu bahwa hal ini sangat menakutkan, mengapa saya pergi untuk menemukan beberapa keterampilan bertarung dengan gembar-gembor. Kekuatan serangan dari teknik keabadian besar, teknik keabadian teratas, mungkin tidak menakutkan seperti kuali api kecil ini. Terlebih lagi, Xiao Yan punya firasat bahwa sejak kuali kecil misterius ini muncul karena desakannya sendiri dari Fen Jue, itu mungkin ada hubungannya dengan klan Xiao. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu apa itu, namun, karena tingkat kultivasi Fen Jue Anda lebih tinggi, kekuatan dan warna aslinya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun itu bukan senjata suci, kekuatannya belum tentu lebih lemah dari Zhu Senqi. Bagaimanapun juga, ini adalah hal paling kuat yang dapat diperoleh keluarga Xiao dari pusat 7 alam. Saya ingat bahwa Seng Yan mengatakan bahwa itu tampaknya mencoba memberitahu generasi mendatang beberapa berita. Penguasa eksekusi roh dewa juga mengatakan dengan ekspresi bijaksana saat ini, jelas dia tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Kapan masih ada yang tersisa dalam latihan? Kepala Xiao Yan besar untuk sementara waktu, dan dia hanya bisa memutar matanya. Hei, anak kecil, dunia Dakian sangat besar. Hanya ketika kekuatanmu telah melangkah ke reinkarnasi lapis kelima, kamu dapat berdiri di puncak dan melihat puncak dunia ini. Sejauh menyangkut kekuatanmu saat ini, ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Pergi ke laut. Zhu Senqi mencibir. Ledakan, gelombang raksasa berwarna darah pecah, dan hantu berwarna darah yang telah berubah menjadi semburan berwarna darah jatuh langsung dari langit. Gelombang kejut kuat yang dihasilkan di sepanjang jalan ternyata merupakan lubang yang dalam ratusan meter di atas tanah lautan bunga. Setan darah, melihat ini, iblis hitam itu tiba-tiba mendengus dingin. Lawanmu adalah aku. Melihat kemenangan Xiao Yan begitu cepat, Hua Qinger merasakan beberapa kejutan di hatinya, tapi dia masih mengikuti bayangan iblis hitam selangkah demi selangkah. Hua Qinger dengan paksa bersorak, matanya sedikit menyipit, kekuatan besar reinkarnasi berubah menjadi bunga aneh, menutupi langit dan menyapu iblis hitam. Melihat penampilan ini, dia ingin membunuhnya di sini. Sungguh sekelompok lalat yang menyebalkan, langit dan bumi bergetar, napas kuno yang suci terpancar dari bunga aneh itu, iblis hitam tersenyum muram, dan dia berurusan dengan Hua Qinger. Bahkan sekarang tubuh Hua Qinger telah muncul kembali dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh ini harus membuat iblis hitam keluar semua. Lagi pula, bahwa Hua Qinger adalah pembangkit tenaga listrik tingkat kelima. Anda, apa sebenarnya yang kamu casting? Nafas kematian menghantui hatinya, dan Goreven tampak suram, dan bahkan memandang Xiao Yan di kejauhan dengan sedikit keheranan, kehilangan suaranya. Sangat aneh dan tirani, serangan Xiao Yan barusan mengandalkan kuali api kecil, kekuatannya tampaknya lebih tinggi dari api suci. Kekuatan macam apa itu? Kamu tidak perlu tahu. Xiao Yan mengambil kuali api kecil kembali ke tubuhnya, dan api berwarna kaca mengalir keluar dari tubuhnya sedikit demi sedikit, dan kemudian menembus ke dalam kekosongan yang penuh teka-teki ini. Bahkan jika utusan ini terluka parah, apakah kamu masih mencoba untuk menekan utusan ini dengan kekuatanmu?
Goreven memperhatikan api suci yang berjatuhan dan mendidih di kehampaan di sekitarnya, dan segera mengabaikan tubuh bekas lukanya, tetapi mencibir. Arai iblis surgawi, tekan aku. Xiaoyan secara alami tahu bahwa vitalitas Goreven, yang sekuat peringkat kuasa kuat reinkarnasi, terlalu ulet. Jika dia ingin membunuhnya sepenuhnya, dia pasti akan menghabiskan terlalu banyak kekuatannya sendiri. Tapi represi adalah masalah lain, ledakan. Saat suara Xiaoyan jatuh, seluruh dunia tiba-tiba bersenandung, dan rantai api yang membentang di seluruh dunia muncul dari udara. Baru saja muncul dengan kekuatan represi yang tak tertahankan, terus-menerus menghadapi darah iblis mengaum. Hancurkan untukku. Setan hitam merasakan krisis kematian yang besar. Tenda hitam muncul di matanya, telapak tangannya terentang, dan aura suram dan mematikan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara. Bang bang bang, energi kematian mengelilingi telapak tangan, dan kemudian dengan lembut mengangkatnya dan menamparkan kekosongan formasi. Kekuatan mengerikan itu benar-benar membuat seluruh kekosongan formasi bergetar. Kekosongan formasi bersenandung tanpa henti, dan bahkan perlahan-lahan hancur. Tetapi tidak peduli seberapa besar serangan Goreven itu, ruang formasi akan diam-diam hancur, dan kemudian sepenuhnya mengembun dan terbentuk. Memecahkan satu. Dada Xiaoyan naik dan turun dengan keras, dan suara napas terengah-engah keluar. Sekarang Goreven ditekan dan diikat sendiri dalam formasi iblis surga. Langkah selanjutnya adalah bergabung dengan Hua Qinger untuk menyelesaikan iblis hitam ini bersama-sama. Baik iblis hitam dan Goreven adalah dua jenderal yang duduk dengan dewa setengah jahat Bloodstone Evil Venerable. Tidak peduli konspirasi apa yang mungkin dimiliki klan jahat asing kali ini, jika mereka dapat mencegat mereka, mereka akan dapat memecahkan konspirasi mereka. Dan trik untuk sebagian besar. Kembalilah, turun ke bisnis dulu. Sama seperti Xiaoyan telah berurusan dengan Goreven dan hendak bergabung untuk menangani Black Demon. Kekosongan tiba-tiba meredup, dan sinar berwarna darah menghancurkan kekosongan dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiaoyan melihat ada telapak tangan berwarna merah darah di sinar berwarna darah, dan ada gelombang mengerikan dan menakutkan di telapak tangan, pada saat ini, dengan lembut melindungi tubuh iblis hitam. Tapi, Lord Evil God, kita akan berhasil. Melihat penampilan tangan iblis ini, mata iblis hitam berkedip, dan dia berkata dengan enggan untuk menyerah. Mundur. Suara tanpa fluktuasi emosional datang dari telapak tangan yang berdarah, mengguncang semua orang di dunia ini. Wombas. Goreven ditekan, iblis hitam diselamatkan oleh tangan iblis, tetapi seluruh penghalang laut bunga bersenandung, dan segera lautan iblis yang terdiri dari energi iblis jahat itu benar-benar runtuh dan terbuka. Istana Huashen telah kembali ke kemakmuran sebelumnya, tetapi saat ini, ada banyak jejak perkelahian di penghalang Huahai, termasuk banyak darah. Engah, tepat setelah krisis teratasi, pipi Hua Qinger menjadi pucat, dan seteguk darah beracun berwarna merah tua menyembur keluar, dan seluruh tubuhnya jatuh dari langit. Jelas, dia sudah berada di ujung kekuatannya, jatuh. Guru, Tuan Istana, Yun Yun tampak gugup, buru-buru melepaskan diri dari tempat perlindungan Yueru, dan meraung pergi ke posisi Hua Qinger bersama dengan sesama guru dan saudari. Tidak baik, jangan pergi. Di akhir pertempuran, Xiaoyan menunjukkan sedikit senyum masam seolah-olah dia lega. Tetapi saat berikutnya pupilnya menyusut dengan hebat, karena darah merah tua menyembur keluar sebelum Hua Qinger jatuh koma, tiba-tiba memutar kekosongan, ringan dan berubah menjadi tamparan seukuran telapak tangan. Awan ajaib merah tua, diam-diam menggantung di langit. Ada seringai di awan sihir merah tua, dan kemudian itu seperti meteor yang jatuh, langsung merobek kehampaan, dan meledak ke arah posisi Hua Qinger di bawah. Di bawah tubuh, sentuhan keringat dingin muncul, dan sebelum terlambat untuk menarik napas, cetakan tangan pesawat ulang-alik jarak pendek ditampilkan. Bang, tubuh Baxia dan awan iblis merah tua baru saja bersentuhan. Hanya dalam beberapa saat, suara retakan diisi dengan tubuh pertahanan paling kuat dari Raja Naga Baxia. Setelah sekejap mata, awan iblis menghilang, dan Baxia di atas tubuh, retakan besar dan kecil sangat mencolok, dan bahkan Xiaoyan Yunyun dan yang lainnya menyemburkan seteguk darah. Setan gelap. Ketika krisis terangkat, Xiaoyan mencium kekuatan yang hampir merusak dari awan iblis merah gelap, dan segera berkata dengan gigi terkatup. Guru, Xiaoyan, hati Yun Yun sedikit menegang, pikirannya kesurupan. Dia melihat dua sosok sekarat di depannya, dikelilingi oleh lengan batu giok,
dan langsung melingkari lengan Xiaoyan. "Saya baik-baik saja." Xiaoyan terengah-engah, dan baru saja akan berbicara, dia merasakan munculnya sesuatu yang lembut di sekitarnya, dan menelan kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Ya, mengapa gadis ini memiliki aura yang membuatku takut akan api-api suci di tubuhku?" Ilusi. Xiaoyan memejamkan matanya saat ini, menikmati adegan panik di lengannya dengan ketenangan pikiran, tetapi api-api suci di tubuhnya meletus dengan aura yang sangat menakutkan. Yunyun hari ini sama dengan Yueru sebelumnya. Mereka semua termasuk dalam level reinkarnasi tingkat pertama. Meskipun kekuatan mereka tirani, kekuatan tempur mereka agak sia-sia. Xiaoyan, setelah beberapa saat, Yunyun menjadi tenang dan hanya ingin menyembuhkan Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat senyum tipis di sudut mulut Xiaoyan, dia mendengus dingin. "Hei, Xiaoyan menyeringai ketika dia melihat bahwa trik kecilnya terlihat, dan itu tidak lagi baik baginya untuk bersandar di bantal pangkuan Yunyun. Kakak perempuan, guru, datang dan lihat dia." Tepat ketika suasana di antara keduanya sangat aneh, sekelompok murid dari istana Huashen di kejauhan buru-buru berkata, "Ayo pergi dan melihat-lihat bersama." Xiaoyan, bagaimana situasi gurunya?" Beberapa menit kemudian, Yunyun menatap Xiaoyan dengan cemas. Xiaoyan dengan lembut meletakkan pergelangan tangan Hua Qinger, mengerutkan kening, dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Namun, bahkan Xiaoyan sendiri tidak mengetahui bahwa Yueru berubah sedikit sekarang, apakah itu nafasnya atau kualitasnya sendiri. Tentu saja, dengan kehadiran Yunyun, sebagian besar pikiran Xiaoyan tidak tertuju pada Yueru. Katakan saja yang sebenarnya, Yueru menggelengkan kepalanya di kejauhan, dan kemudian suaranya penuh penyesalan. Dia dalam kondisi yang sangat buruk, meridian dalam tubuh benar-benar rusak, dan bahkan Laut Dao Qi dan alam jiwa yang mengandung kekuatan reinkarnasi semuanya runtuh saat ini. Sekarang dia tidak berbeda dengan orang cacat. Juga, karena penyakit gelap sudah lama tidak dibersihkan, hidupnya mungkin hanya sebatang dupa. Xiaoyan menghela nafas berat, lalu meninggalkan Hua Qinger dan menyerahkan posisinya kepada Yunyun. Bagaimana bisa, Yunyun selalu memiliki temperamen yang acuh tak acuh, dan hanya sedikit hal yang bisa menyentuhnya. Tapi setelah benua Dao Qi berakhir, dia dibawa ke istana Huashen oleh Hua Qinger. Pada awalnya, Yunyun sangat menentang penolakan, dan perawatan yang cermat dari sesama murid dan saudari yang hidup dan cantik di Dewa Bunga ini. Istana membuat hatinya sedikit meleleh. Orang yang bisa membuatnya panik atau bergerak, Hua Qinger adalah salah satunya sekarang, dan yang lainnya tentu saja Xiaoyan. Dengan air mata di sudut mata Yunyun, tubuhnya gemetar berdiri di tempat, seperti seorang gadis kecil yang kehilangan mainan kesayangannya dalam kesedihan. Ketika sajak, tiba-tiba, Hua Qinger melambaikan jarinya dan bergumam di sudut mulutnya, tanpa diduga menyebut nama Yunyun. "Guru, muridnya ada di sini." Ketika Yunyun mendengar ini, dia buru-buru bergegas ke sisi Hua Qinger, menghubungkan jari-jarinya ke jantungnya, suaranya tercekat. Tahun-tahun ini semua adalah angan-angan sebagai seorang guru. Gurunya salah, Dewa Bunga mungkin hanya rumor di 1000 dunia besar. Aku tahu aku akan tinggal di pusat dunia abadi, tidak peduli seberapa bagus dunia ini. Tapi guru tidak menyesalinya. Di akhir hayat, guru berharap kamu bisa merawat Senggian dan kotak giok dengan baik. Juga, ini adalah asal mula hidupku dan keinginan terakhirku sebagai guru. Hua Qinger tidak membuka matanya, tetapi mengangkat telapak tangannya dengan susah payah, dan bunga penyesalan yang indah mekar sedikit di atasnya. "Sajak, guru, saya tidak bisa melakukan ini, maaf." Tangisan bernada rendah terdengar, dan Yunyun tiba-tiba menurunkan matanya, menangis. Biarkan aku datang." Xiaoyan melihat pemandangan ini, dan sangat sedih, dan segera mengeluarkan sesuatu yang agak misterius dari tangannya. Piala jiwa pengalihan Kidu. Senior Hua masih memiliki 7 jam untuk hidup. Setelah 7 jam, bahkan malaikat agung kerajaan malaikat tidak bisa berbuat apa-apa. 10 menit kemudian, Xiaoyan meninggalkan Hua Qinger, meninggalkan yang terakhir kali kepada sekelompok murid Hua Sengong. Mendengarkan suara Xiaoyan, hati sanubari Yunyun bergetar hebat, seolah ragu akan sesuatu. Saat berikutnya, dia tiba-tiba melangkah maju. Ledakan, "Terima kasih, Xiaoyan." Xiaoyan berjalan sesuka hati. Saat berikutnya dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup di wajahnya, dan sosok seperti peri dalam bunga bergegas di depannya. Dan sebelum dia bisa bereaksi,
pipi mantan itu dekat, dan aroma harum, unik, untuk seorang wanita datang ke lubang hidungnya, dan bahkan itu di pipinya, disertai dengan sentuhan lembut dan kuat dari bayangan, yang sangat tak terlupakan. Setelah itu, tubuh halus Yun Yun dengan cepat pergi, dan semburan merah memenuhi kulitnya, yang semenarik kecantikan di pipi seorang gadis. Jejak ingatan dan obsesi menyebar dari hati Xiao Yan, berlama-lama di penghalang laut ini. Bunga sangat tidak senang. Yun Yun, aku adalah kamu. Suara Wei Wei, dengan nada mendominasi dan nakal, tercurah dari lubuk hati Xiao Yan, menatap Yun Yun dengan wajah bahagia di kejauhan. Dalam 7 jam terakhir tersisa, Xiao Yan sangat bijaksana dan tidak pergi untuk mengganggu reuni orang-orang di Istana Dewa Bunga, tetapi diam-diam mengatur penghalang jiwa untuk melindungi keselamatan mereka, dan malah mundur ke langit di atas. Xiao Yan tahu bahwa di benua Douqi, Yun Yun memiliki terlalu banyak kekhawatiran, dan ketika dia menambahkan Yun Lanzong, gurunya sangat membantu Zhou. Sekarang saudara dan saudari Hua Qinger dan Hua Sengong tulus, dan mereka tulus. Benar-benar meleleh di mana simpulnya. Yun Yun, Xiao Yan mengulurkan tangannya, dan pipinya menjadi sedikit panas. Jelas, pemandangan barusan telah membuktikan pikiran Yun Yun. Benar saja, seiring berjalannya waktu, sifat manusia akan berubah, terutama cinta. Cinta tidak bisa disembunyikan, itu akan selalu terungkap secara tidak sengaja. Wong Bas, tepat ketika Xiao Yan menyentuh pipinya dengan ekspresi nostalgia, ada suara mendengung di ruang formasi di atas langit, menghancurkan konsepsi artistik Xiao Yan. Bajingan kecil, lepaskan utusan ini, kalau tidak, begitu kamu membiarkan utusan ini membebaskan diri dari penindasan, kamu akan dibiarkan tanpa makanan. Suara umpatan kebencian Goreven datang dari formasi, langsung menyela Yaxing Xiao Yan. Lupakan saja, coba saja kali ini, bisakah kamu meminta informasi yang berguna? Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung jatuh ke dalam formasi iblis dari surga, tetapi ekspresinya sangat indah, seperti iblis sungguhan. Goreven ini tidak mengganggu dirinya sendiri di pagi hari, dan tidak mengganggu dirinya sendiri di malam hari, tetapi saat ini dia mengganggu dirinya sendiri. Tampaknya untuk menekan plot klan jahat di luar wilayah, tidak mungkin untuk tidak mengambil beberapa tindakan khusus. Guru, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Goreven ditahan dan ditekan dalam formasi iblis dari surga. Api suci yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya dengan 5 bunga. Melihat sosok Xiao Yan yang tidak baik, dia segera ragu-ragu. Katakan padaku, kali ini, rencana konspirasimu. Xiao Yan datang ke formasi dan bertanya dengan rendah hati seperti seorang master. Hahaha, kali ini, seluruh dunia abadi, seluruh wilayah surgawi akan menjadi milik kita. Mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Goreven tidak menunjukkan rasa takut, tetapi memiliki ekspresi muram, dan suara gesekan gigi dan tulang sangat keras. Dunia peri, dunia surgawi, Xiao Yan menyipitkan matanya, garis api suci menyembur keluar dari tubuhnya, dan kemudian melilit tubuh Goreven, menyebabkan dia menderita. Dunia abadi dan dunia celestial pada awalnya adalah satu, hanya karena ada perbedaan pendapat di dunia. Tetapi kaisar dari pusat dunia abadi memiliki banyak hubungan bermusuhan dengan klan Xiao Anda. Selain orang dewasa, kami telah meluncurkan serangan. Kami memenangkan pertempuran negeri dongeng kali ini. Perang antara langit dan bumi akan segera dimulai, dan seluruh dunia akan merangkak di kaki wilayah kita. Wajah Goreven mendung dan tidak menentu, dan dia tampak sangat menakutkan, seperti orang gila. Klik, pola api-api suci bertahan, dan ternyata ada sedikit pemurnian yang mengikis aura jahat di atas tubuh Goreven, dan ada suara samar pecahan cermin. Wong Bas, bahkan dengan siksaan Xiao Yan, otot-otot dan kulit di tubuh Goreven benar-benar jatuh sepotong demi sepotong, dan kemudian dalam formasi iblis dari surga, mereka sepenuhnya dimurnikan dan dimusnahkan oleh kekuatan api suci, hanya menyisakan jejak, yang paling jahat nafas yang asli. Nafas ini, bukan manusia, bukan juga makhluk hidup. Kekuatan api suci sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa napas, iblis darah benar-benar disempurnakan menjadi massa udara berwarna darah, yang merupakan asalnya. Kabut darah muncul di massa udara, tetapi auranya sangat lemah. Lagi pula, di bawah penindasan bersama Seng Yan dan formasi iblis All Heaven, iblis darah yang berada di tingkat reinkarnasi kuasi 4 kali lipat, hanya bisa ditundukkan. Lautan darah,
Sadar akan aura pembunuhan substantif Xiaoyan, Goreven segera meraung, dan seluruh kabut darah bersenandung, menyebarkan lautan darah kecil. Dia menembak Xiaoyan. Bang bang bang, pukulan yang tampaknya tiba-tiba itu tidak menimbulkan gelombang apapun, karena saat hendak menyentuh Xiaoyan, tiba-tiba muncul sebuah kubus Rubik prismatik di tangan Xiaoyan. Kubus Rubik dalam keadaan tidak beraturan, tetapi ada gelombang menakutkan di atasnya yang membuat Goreven ketakutan. Apa ini? Baru setelah kubus iblis dicurahkan, Goreven merasakan gelombang ketakutan. Hanya mengandalkan api suci Xiaoyan, akan membutuhkan banyak waktu untuk memurnikan dirinya sendiri, dan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Namun, kekuatan keserakahan yang terkandung dalam kubus iblis di depannya membuat Goreven dengan jelas menyadari bahwa kematian sudah begitu dekat. Kekuatan jiwa, melihat Goreven mandek di udara sejenak, Xiaoyan melihat peluang, dan kekuatan jiwanya menyebar seketika, mengalir ke Goreven, mencoba mencari tahu. Astaga, engah, kekuatan jiwa baru saja memasuki tubuh Goreven, dan tiba-tiba gelombang energi iblis melonjak di tubuhnya, dan bahkan Xiaoyan menghela nafas pada kepadatan energi iblis. Selamatkan kami, Tuan, selamatkan aku, saya adalah Raja Surga Kecil, selama Anda menyelamatkan saya, seluruh surga kecil bersedia mengambil Anda sebagai tuannya. Di lautan iblis yang tak berujung di dalam tubuh Goreven, satu demi satu suara menyakitkan buru-buru mencari bantuan dari kekuatan jiwa Xiaoyan. Orang-orang ini sekarang benar-benar ditelan oleh Goreven di dalam tubuh mereka, dan aku khawatir mereka akan segera berubah menjadi kekuatan mereka sendiri. Pada akhirnya, berapa banyak manusia yang telah dimakan? Kekuatan jiwa Xiaoyan mengeluarkan raungan rendah, lalu dia menoleh dan berlari ke pusat jiwanya. Orang ini bukan hantu atau hantu, dan tidak memiliki entitas sama sekali. Sebaliknya, ini lebih mirip dengan tubuh jiwa di dunia, hanya pusat jiwa yang dapat mengetahui beberapa hal lain. TikTok, setelah beberapa menit, kekuatan jiwa Xiaoyan menemukan pusat jiwa dari Goreven. Pusat jiwa terlihat seperti sumur kering, dan ada tetesan darah merah yang menetes dari mulut sumur, dan suaranya sangat mengejutkan. Melihat ke bawah di sepanjang kepala sumur, sekelompok-kelompok cahaya jiwa hampir seukuran kepala mengalir ke garis pandang, tetapi pada saat ini, ada belenggu gelap yang tak terhitung jumlahnya di luar kelompok cahaya jiwa. Di atas belenggu itu, bahkan ada bayangan jahat tersembunyi yang agak besar yang menyelimuti mereka, seolah-olah menekan dan memenjarakan pusat jiwa. Itu adalah sosok Bloodstone Evil Venerable, tentu saja. Kubus setan, Xiaoyan tidak tinggal terlalu lama, dia mengendalikan kubus Rubik Iblis, dan dengan kekuatan jiwanya, dia menuangkan ke pusat jiwa, dan diam-diam menyelidiki informasi yang diketahui orang ini. Adapun lautan sihir yang mengerikan di tubuh Goreven, saat ini benar-benar membuka jalan bagi kubus Rubik Iblis, dan gaya gravitasi besar yang tak terhitung jumlahnya tercurah, hampir semua kekuatan sihir di tubuh Goreven yang perkasa ini benar-benar ditelan oleh Devil's Rubik's Cube. Bahkan bayangan jahat besar dari Bloodstone Evil Venerable perlahan menghilang di bawah kecemerlangan iblis yang tak ada habisnya dari Devil's Rubik's Cube. Dan saat nafas iblis darah menghilang, dewa setengah jahat di suatu tempat di dunia peri tiba-tiba menyadari sesuatu. Ketika kita menghancurkan pusat negeri dongeng, seluruh negeri dongeng akan menjadi milik kita. Susu. Sementara Xiaoyan berkonsentrasi untuk menyelidiki beberapa informasi tentang ras jahat ekstrateritorial di Goreven, banyak hal terjadi di Istana Dewa Bunga. Di sebuah bukit di Lautan Bunga, Hua Qinger, Yunyun dan Yueru duduk dengan tenang di sini. Yueru, setelah waktu yang lama, mata Hua Qinger dengan enggan ditarik dari rumah besar Istana Huasen, dan dia berbisik pelan. Senior, Yueru mengatupkan gigi peraknya dan menatap Hua Qinger dengan mata yang rumit. Penguasa Istana Dewa Bulan, dia, Hua Qinger mengangguk ringan, lalu bertanya. Guru telah dilenyapkan oleh pembangkit tenaga iblis yang duduk. Yueru sepertinya mengatakannya dengan sederhana, tetapi hatinya dipelintir seperti pisau. Oh tentu saja, seolah-olah dia sudah mengetahuinya sejak lama. Hua Qinger menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, dan pada saat yang sama memperkuat pikirannya. Tapi jejak Dewa Bulan telah diturunkan, aku akan mewarisi keinginan terakhir guru dan mereproduksi kemegahan besar kuil Luna. Yueru mengucapkan kata demi kata, matanya yang indah dipenuhi dengan keyakinan teguh yang langka. Pada zaman kuno,
Dewa Bulan dan Dewa Bunga adalah saudara perempuan dengan nama keluarga berbeda yang memiliki hubungan yang sangat baik. Pada saat itu, kekuatan mereka mengguncang dunia. Hanya saja dengan berlalunya tahun yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak kekuatan dan warisan mereka telah hilang. Masih belum diketahui apakah ada dewa di dunia ini. Bahkan jika dia sekuat Hua Qinger, suaranya sedikit ceroboh saat ini. Guru, mendengarkan suara Hua Qinger, Yun Yunyu mengangkat tangannya dan dengan lembut memegang yang pertama. Ngomong-ngomong, putra mahkota canggih dari generasi tertentu di Istana Dewa Bulan seharusnya tidak jatuh. Jika ada kesempatan, jika kamu menemukannya, itu seharusnya bisa membantu tanda Dewa Bulan di tubuhmu. Bagaimanapun, dia dapat dianggap sebagai penguasa surga sebelumnya, dan Kaisar mengubah pusat dunia peri menjadi pusat surga tanpa izin. Meskipun itu menyebabkan banyak kontradiksi, tetapi sebelum situasi besar, kami harus bekerja sama untuk mengatasi kesulitan. Kedua kunci itu seharusnya ada di tanganmu. Di akhir kalimat, Hua Qinger berkata dengan ekspresi sedikit serius. Ya, Yueru dan Yunyun saling memandang, dan segera mengeluarkan dua kotak giok yang tampak biasa. Tidak ada riak kekuatan misterius di kotak giok, tetapi batu giok yang tampaknya biasa ini tampaknya memiliki kekuatan kuno sebelumnya. Dan dengan kekuatan kedua wanita itu sekarang, itu tidak dapat dibuka sama sekali. Wombas, dua kotak batu giok baru saja muncul, dan mereka tampak menarik satu sama lain, menciptakan agitasi yang agak kuat. Setelah ini selesai, pergilah ke Yaochi Wonderland, kumpulkan 3 kuncinya, dan ambil benda itu. Di masa depan, itu akan menjadi kehendak Tuhan. Hua Qinger berbicara pada dirinya sendiri. Apa itu? Yun Yun terkejut, seolah dia menyadari sesuatu, dan berkata dengan sedikit khawatir. Mutiara roh air. Alasan mengapa negeri dongeng kita bisa memiliki peri yang begitu makmur, seperti negeri dongeng, sebenarnya sebagian besar karena efek manik-manik roh air. Adapun efek spesifik dari Sui Lingzu, bahkan dengan penjelajahan puluhan generasi kami belum menemukannya. Tapi hal ini dikatakan terkait dengan Dousen. Hua Qinger berbicara sangat lambat, seolah-olah dia sedang merawat seorang yatim piatu. Emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 manik-manik roh dikumpulkan bersama untuk memecahkan misteri dewa pertempuran. Sayang sekali bahwa 5 manik-manik roh telah tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun, bahkan jika kami, Kaisar Surgawi dari alam abadi, memiliki niat untuk mengumpulkan 5 manik-manik roh, kami hanya tahu keberadaan keduanya, manik-manik air dan tanah. Untuk mengumpulkan 5 Spirit Orb, mungkin Anda hanya bisa mengandalkan 7 Realms Center atau Anda sendiri. Hua Qinger berkata, tepat setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan kelegaan di matanya, jelas tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Gadis bodoh, jangan menangis, benda ini harus dianggap sebagai hadiah terakhir guru untukmu. Di masa depan ketika guru pergi, itu akan menemanimu. Tepat setelah selesai berbicara, di telapak tangan Hua Qinger, 2 bunga aneh muncul sedikit. Salah satunya adalah sumber seumur hidup yang dikompresi oleh Hua Qinger. Dengan benda ini, budidaya tubuh Dewa Bunga Yun Yun tidak akan memiliki masalah, dan hanya masalah waktu sebelum menembus tingkat kelima. Adapun, apakah itu bisa berada di tingkat kelima pada tingkat mendadak, maka Anda hanya bisa melihat nasib baik. Tentu saja, metode semacam ini benar-benar membuat iri. Lagi pula, merampas sumber-sumber dan memberikannya kepada murid tidak berbeda dengan mempersembahkan korban. Setelah sumber dicabut, yang dirampas juga akan hancur dalam bentuk dan roh, benar-benar menghilang di antara dunia ini. Adapun yang lain, benang sari bunga biasa sedalam benang sari bunga biasa, tetapi setelah bernapas dengan lancar, mereka berubah menjadi bunga putih kecil yang menempel di telapak tangannya. Ketika bunga melonjak, itu mengubah kekosongan di sekitarnya, menjadi putaran instan, kekuatan yang sangat keras dan sakral menyebar darinya. Guru, aku tidak menginginkannya. Nanti aku akan mengirimmu ke reinkarnasi selama beberapa kehidupan, dan tuan dan murid kita akan bertemu lagi. Yun Yun memandangi bunga primordial yang kuat dan menyesakkan itu, tetapi mengatakannya dengan kuat. Tanpa reinkarnasi, kekuatan iblis kegelapan terlalu jahat, dan sepertinya itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang demigod. Aku tahu nasibku sejak aku terluka. Ambillah, ini juga keinginan terakhirku. Hua Qinger menggelengkan kepalanya, dan segera menatap Yun Yun dengan wajah serius. Hua Qinger sendirian sepanjang hidupnya,
dan menghabiskan seluruh hidupnya dalam mengejar jalan menuju Dewa Bunga. Tetapi dia kembali tanpa hasil. Dia tidak memiliki keturunan di bawah lututnya. Di hari-hari ini bergaul dengan Yun Yun, dia sangat menyukai gadis ini. Ambillah, tidak bisakah kamu memenuhi permintaan terakhir guru ketika guru sedang sekarat? Mata tua Hua Qinger sekarat, dan matanya yang indah menatap Yun Yun. Ya, terima kasih guru. Setelah waktu yang lama, melihat ekspresi tegas Hua Qinger, Yun Yun mengangguk ringan, membuka tangannya, dan kedua tuan dan murid itu saling berpelukan. Yang mulia Chang'e, Yueru diam-diam pergi dengan sangat bijaksana, dan menyerahkan waktu terakhir kepada tuan dan muridnya. Gadis itu hidup, jika kamu menyukainya, maka lakukanlah dengan berani. Aku merindukan sesuatu yang terlalu indah ketika aku masih muda, dan sekarang, itu sudah menjadi orang yang berbeda. Guru, muridku tahu, suara samar itu sehangat ibu yang penuh kasih yang merawat putrinya dengan baik. Waktu hampir habis, bersiaplah, aku akan memasukkan sumber api suci ke dalam tubuhmu. Wong Bas, sekuntum bunga putih bersih perlahan bangkit dan berguling dari telapak tangan Hua Qinger, dan hanya dalam waktu singkat bunga itu mengembang hingga volume puluhan ribu meter. Di atas bunga itu, ada gumpalan api putih bersih yang sedikit berdenyut. Setiap kali berdetak, akan ada bunga monster yang tak terhitung jumlahnya di istana bunga, mekar dengan kekuatan wewangian kuno yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah api suci ketujuh, 10.000 bunga. Merupakan kebanggaan guru saya untuk menerima Anda sebagai magang dalam kehidupan ini. Ledakan, begitu suara yang bagus jatuh, seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan sumber besar yang sebanding dengan kekuatan puncak reinkarnasi 5 lapis, dan bunga putih, diam-diam disuntikkan ke tubuh halus Yun Yun. Kutu, api putih murni yang tak terhitung jumlahnya berkibar di tiup angin, dan fluktuasi mengerikan di sepanjang jalan sebenarnya menyebabkan kekuatan jahat yang tersisa di seluruh istana Huashen menguap seketika. Tetapi tubuh, jiwa, Del, Hua Qinger diam-diam hancur saat ini, binasa di sini. Murid dengan hormat mengirim gurunya, sebuah dengusan dingin perlahan keluar dari Yun Yun Yukou, tapi kali ini, napasnya naik dengan kecepatan yang mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang. Ledakan. Gerakan apa? Setelah Xiaoyan baru saja berurusan dengan Goreven, dia dengan hati-hati memilah beberapa berita tentang invasi dunia abadi dari luar domain, tubuhnya bercokol di langit, tetapi dia merasakan riak energi yang sangat panas datang dari dunia laut bunga, bawah, dan matanya segera memadat, waspadalah. Wah, saat berikutnya, api mengkilap menyembur keluar dari tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia mengeluarkan raungan rendah seperti binatang buas yang terprovokasi, seolah-olah dia sedang berjaga-jaga terhadap sesuatu. Pada saat ini, semua perhatian Xiaoyan terfokus pada energi agung yang melesat di kejauhan, fluktuasi energi yang sangat melonjak benar-benar membuat Xiaoyan merasakan depresi kuat yang tidak beralasan. Ini, api suci, Xiaoyan sangat terkejut untuk sementara waktu, dan menundukkan kepalanya di sepanjang api pelindung tubuh, tetapi melihat pemandangan yang mengejutkannya. Bunga putih dengan volume 10.000 meter menempati seluruh area istana Dewa Bunga, dan di tengah bunga, sosok anggun duduk dengan tenang di atasnya, dan bahkan ada seseorang yang terlihat hanya 10 gadis kecil sekitar usia 2 diam-diam menunggu ini. Gadis kecil itu terlihat sangat hijau, tetapi dia cukup spiritual, dan orang tidak bisa tidak menyukainya pada pandangan pertama. Yun Yun, api suci ketujuh, inti api 10.000 bunga. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan dia kehilangan suaranya. Bahkan jika dia telah mengintegrasikan banyak api suci, dia masih merasakan tekanan yang tidak beralasan dan kuat saat menghadapi api suci ketujuh. Penindasan kekuatan antara api suci sangat besar. Wah, sama seperti Xiaoyan bertanya-tanya mengapa Yun Yun memperoleh nyala api suci yang mengerikan. Gadis 10 tahun yang bercokol di samping Yun Yun tiba-tiba membuka matanya dengan aneh, dan kemudian tubuhnya menghilang di tempat yang aneh. Kakak, aku sangat lapar, bisakah kamu memberiku sesuatu untuk dimakan? Dalam sekejap mata, gadis kecil yang tidak berbahaya ini datang ke sisi Xiaoyan, mengulurkan telapak tangannya yang putih dan lembut dan meraih nyala api di sekelilingnya, dan berkata sambil tersenyum. Gadis kecil itu sangat imut, tetapi saat ini dia tidak sopan sama sekali. Dia benar-benar mengulurkan tangan dan meraih api suci di tubuh Xiaoyan, matanya penuh kegembiraan yang luar biasa. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi tubuhnya terbakar,
dan 5 api suci meledak dengan rasa krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perasaan seperti ini seperti 5 api suci di tubuh Xiao Yan merasakan kekuatan besar, sepertinya mereka diperlakukan sebagai makanan oleh gadis kecil di depan mereka. Xiao Yan tidak berbicara, wajahnya suram, telapak tangannya perlahan bergerak, dan gelombang api yang mengerikan menyapu. Bagaimanapun, api suci di tubuhnya tidak bisa ditelan oleh orang seperti ini. Hualing, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kembali, dalam sekejap, tepat ketika pedang dihunus, sebuah suara ringan, disertai dengan meja bunga api putih, membawa gadis kecil itu ke dalamnya. Pemilik, sosok itu diikat oleh platform bunga. Lelaki kecil itu tidak senang, dan buru-buru meneriaki Yun Yun dengan tatapan centil. Dia adalah teman saya, Yun Yun menegur dengan wajah tegas, tetapi ada bunga yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di tubuhnya, dan seluruh pribadinya tampak suci dan mulia. Oh baiklah, mendengar Yun Yun berbicara seperti ini, si kecil menyerah begitu saja dan diam-diam mengikuti sisi Yun Yun. Tapi Xiao Yan bisa melihat bahwa gadis ini sangat didambakan oleh nyala api di tubuhnya. Kepala Xiao Yan penuh dengan garis-garis hitam untuk sementara waktu, tetapi mengingat situasi sebenarnya, saya khawatir pria kecil ini adalah roh api suci. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan yang jelas, kekuatan tempurnya tidak dapat diremehkan. Apa yang mengejutkan Xiao Yan adalah mengapa semakin tinggi peringkatnya, semakin aneh roh api suci itu. Ini adalah api suci ketujuh. Dan itu diserahkan kepadaku oleh guru. Dia adalah roh api suci, tetapi dengan bantuan guru, dia tidak ada hubungannya dengan api suci, hanya tubuh roh dengan kekuatan api suci. Tapi bahkan gurunya tidak tahu identitas sebenarnya dari orang ini, karena Yang Mulia Chang'e pernah meninggalkan peringatan, mengatakan bahwa gadis ini adalah peri bunga yang ditinggalkan oleh Dewa Bunga. Sepertinya ada hubungannya dengan beberapa hal kuno. Sayang sekali bahkan guru dan dirinya sendiri tidak tahu tentang hal itu. Sepertinya ingatannya telah rusak karena berlalunya waktu. Tampaknya menyadari wajah bingung Xiao Yan, Yun Yun buru-buru datang ke Xiao Yan dan menjelaskan. Begitulah, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk lega. Masalah istana Huashen telah ditangani. Ketika pemakaman di istana selesai, para senior dan saudarimu ini akan menjaga di sini. Yueru diam-diam berjalan keluar dari samping, dan suaranya terdengar lembut. Jelas, selama dia baru saja pergi, dia pergi untuk menangani masalah istana Dewa Bunga. Terima kasih, meskipun Yun Yun dan Yueru dulu memiliki hubungan yang baik di alam abadi, sekarang mereka mengatakan sesuatu dengan tulus. Ada satu hal yang membuatku sedikit bingung sekarang. Yun Yun, Yueru, apa kau sudah bertemu Suner dan Putri Qianqin dari klan Fire Elf? Setelah masalah di sini diselesaikan, Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Sepertinya Sun Er dan Xiao Yi sudah lama pergi. Tidak tahu, Yueru menggelengkan kepalanya. Suner, apakah dia di sini juga? Yun Yun mendengar kata-kata itu, tubuhnya yang halus sedikit bergetar, dan kemudian dia menggigit bibirnya. Dia datang ke sini bersamaku untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil alkimia, jangan khawatir. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menarik Yun Yun dengan telapak tangannya. Setelah menyadari niat jahat Xiao Yan, peri bunga di sampingnya mendengus dingin dan langsung memisahkan keduanya. Xiao Yan mengerutkan kening dan menatap peri bunga. Sedikit, peri bunga itu seperti pria kecil yang lucu, menjulurkan lidahnya dan membuat wajah di Xiao Yan. Yah, karena semuanya sudah dijelaskan dengan jelas, ayo pergi. Tanah ajaib Yaochi. Tepat setelah selesai berbicara, Xiao Yan, Yueru dan Yun Yun menggambar sinar cahaya terang di seluruh tubuh mereka dan langsung pergi ke Yaochi Wonderland. Ledakan, kelompok 4 sangat cepat, dan hanya dengan sebatang dupa, mereka datang ke negeri ajaib Yaochi. Ketika mereka tiba di Yaochi Wonderland, ada semburan cahaya redup dan kabut putih yang tak berujung, dan bahkan dalam kekosongan di tanah, darah merah cerah dan jejak pertempuran sangat jelas. Yaochi Wonderland, aku khawatir itu juga jatuh. Mereka bertiga memandangi negeri dongeng Yaochi yang porak-poranda ini bersama-sama, dengan ekspresi rumit di mata mereka. Tetapi peri bunga berkeliaran dengan santai, dan bahkan kekuatan jahat yang jahat dan ganas itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Ledakan, tepat ketika beberapa orang ragu-ragu, langit negeri dongeng Yaochi tiba-tiba meredup, dan sejumlah besar aura jahat seperti semut mengalir keluar dari langit, dan kawanan meraung di aula utama negeri peri Yaochi.
Melihat situasi ini, saya khawatir Yaochi Wonderland adalah tempat yang mengalami penganiayaan paling serius di antara 3 kekuatan utama. Pergi ke aula utama, Xiaoyan meraung marah, dan kemudian mereka berempat berubah menjadi aliran cahaya, dan menyapu menuju aula utama Yaochi Fairyland dengan kecepatan bintang yang memegang bulan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.